Thank you so much, Babe. Thank you juga, Cici. Pokoknya aku bersyukur banget kalau malam hari ini tuh dikasih kesempatan untuk sharing apa yang Tuhan udah cultivate, udah Tuhan tabur di dalam hati aku ya. Um, Malam hari ini sharing aku judulnya A Safe Place to Grow. Sebenarnya judul ini tuh udah Tuhan kasih dari at least sebulan yang lalu gitu ya. Waktu aku tahu, oh bakal sharing gitu. Dan Tuhan ngomong tentang A Safe Place to Grow gitu. Nah, sesuatu yang sebenarnya aku pick up waktu itu sempet Babe ngomong gitu, the kingdom of God is a safe place to grow gitu kan. Dan di situ udah hati aku langsung klik karena memang ini adalah story of my life gitu. Mungkin buat Reva family yang dulu kayak tahun lalu mungkin ya, aku pernah sharing bareng-bareng sama dede aku gitu, berdua, jadi tandem gitu. Aku sama dedeku namanya Febe. Terus kita berdua sharing di Reva tentang journey kita mendengar suara Tuhan gitu. Menarik sih karena aku dan dedeku lahir dari orang tua yang sama, tapi benar-benar journey-nya sama Tuhan itu very unique and very different gitu. Kalau dedeku tuh gampang banget untuk denger Tuhan tuh klik-klik. Nah, sementara aku tuh merasa, am I hearing the Lord gitu. Nah, itu ada journey yang aku bagikan waktu itu. Jadi aku mau menyambung, mungkin buat beberapa teman di sini, beberapa family di sini udah pernah denger aku sharing, either itu di Reva atau di Women's Talk gitu ya. Uh, Kalau aku tuh grow up dari keluarga yang waktu kecil itu tuh rasanya nggak aman. Nggak amannya bukan karena aku lagi ada di zona militer perang atau apa ya physically gitu. Tapi karena secara apa ya, secara mental, secara emosional di dalam keluarga itu nggak stable gitu. Jadi aku terbiasa untuk yang namanya tuh kalau hari-hari itu rasanya kayak walking on eggshell gitu. Jadi kayak jalannya tuh hati-hati, pelan-pelan, takut nge-trigger ada perpecahan, meledup di sini, meledup di sana gitu. Jadi aku grew up background itu kayak kayak gitu. Jadi rasanya itu nggak apa ya, aku nggak tahu kalau itu namanya nggak aman. Tapi sampai aku menemukan tempat yang aman gitu. Menarik gitu ya. Kalau kita belum pernah ke-expose sama sebuah culture yang berbeda, sebuah situasi yang berbeda, kita kan ngerasa culture yang kita bawa dari kita kecil, dari kita lahir, itu adalah sesuatu yang lumrah gitu ya. Mungkin kayak gitu jalan sama Tuhan ya, waktu sebelum kita encounter Tuhan, encounter kasihnya, rasanya tuh hidup kita ya baik-baik saja gitu, rasanya normal, ada challenge problem. Tapi waktu akhirnya kita encounter kasih Bapa, baru menyadari, ternyata ada dysfunction gitu di dalam pola pikir kita yang ya Babi selalu ngomong we have the mind like Christ, tapi kita nggak berangkat dari sana gitu. Karena tempat kita dibesarkan, tempat kita grow up adalah dunia gitu. Dan tempat aman pertama waktu aku grow up dan kenal Tuhan gitu ya, tempat aman pertama yang aku rasain itu ada dalam komunitas youth saat itu gitu. Jadi aku waktu kuliah aku keluar dari rumah, dari sana aku pikir, oh aku mau hidup bebas gitu ya, bebas tanda kutip, yang aneh-aneh lah gitu ya, explore gitu sebagai anak muda. Tapi ternyata di tengah kesendirian aku jauh dari rumah, Tuhan malah tangkap aku gitu. Tuhan malah ketemuin aku as a father, perfect father, yang aku kayak, wah, this figure, this kind of love aku belum pernah ketemu gitu. Dan disitulah aku merasa for the first time I can be myself. Aku bisa jadi diri aku apa adanya. Aku nggak takut untuk nangis pas lagi kayak pengen nangis, ada dorongan untuk mengeluarkan air mata. Aku nggak takut untuk nyanyi sekencang apapun kan dalam settingan waktu itu, settingan news gitu ya. Terus itu menyadari, oh ternyata lingkungan tempat kita bisa, kayak kalau ibarat bunga gitu tumbuh, itu adalah tempat yang aman gitu. Kalau tempatnya tidak aman, ya bunganya mungkin tumbuh tapi tidak sempurna gitu ya, atau tumbuhnya agak terhambat atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Oke, langsung aja mungkin aku continue dengan satu cerita nih. Jadi belakangan ini uh, Tuhan itu banyak cerita, banyak personally encounter aku, teman-teman di life center, teman-teman tim, bahkan sampai dedeku sendiri. Jadi ini dedeku tuh nggak part of our team ya, dia kerja di luar di marketplace, tapi somehow Tuhan tuh encounter kita dengan cara yang unik dan mirip.
yaitu true arts gitu, true gambar-gambar anak bocil kayak gini. Jadi backgroundnya Dedeko itu dia megang HR dan dia ada namanya well-being apa ya namanya, uh, dia ngurusin well-beingnya pekerja-pekerja di sana dan dia membuat yang namanya ruang tentram, tempat di mana aduh pekerja-pekerja yang stres di sana, karyawan-karyawan yang pusing gitu, penuh dengan pikiran-pikiran tentang kerjaan bisa release for a while gitu. Jadi menarik banget, sementara Tuhan juga lagi encounter aku dan tim dengan uh, cara yang baru ini gitu, itu lewat True Arts gitu. Jadi waktu itu Dedeku cerita nih, dia bawa dia cerita tentang gambar ini, dia tunjukin ke aku videonya gitu. Gambarnya aja tuh bahkan sudah tidak tahu lah di mana ya, karena ini kertas-kertas coret-coretan aja gitu. Dia bilang gini, Kak, aku tuh udah beberapa kali ya mencoba untuk ngegambar. Dan aku gambar ini terus. Ada pohon 3, ada rumah, ada kembangnya 3 gitu. Dan kembang dan bunganya ini warnanya sama kayak pohon, jadi pohon hijau, bunga hijau. Ada apa pohon oren, ada bunga oren. Pohon merah ada bunga merah. Dan bunganya itu tumbuhnya nggak di dekat pohon, tapi di atap rumah gitu. Tapi semuanya tuh scene-nya di dekat aliran air gitu. Terus kita bareng-bareng membedah gitu ya, membedah Tuhan tuh lagi ngomong apa sih lewat gambar ini yang terus-menerus dia gambar gitu ya. Uh, Mungkin aku akan mulai dengan ini ya. Waktu itu aku kan iseng kan, iya Tuhan pasti lagi ngomong something nih Fab gitu. Coba tanya Holy Spirit, Roh Kudus, kau lagi ngomong apa sih? Dan itu aku inget banget posisinya kita berdua lagi di jalanan pulang, Dedeku Febe yang nyetir. Terus dia langsung ngomong, wah tadi aku dapat di hatiku Tuhan bilang He's breaking down walls. Tuhan lagi bongkar tembok-tembok gitu. Dan aku di situ langsung somehow ya, meskipun gak banyak penjelasan, hati aku tuh langsung klik gitu. Tadi kalau dengerin lagu yang di awal yang Cici pilih dengan sangat wow gitu ya, uh, gimana Tuhan mau bekerja, gimana kasihnya mau dicurahkan tuh nggak bisa dibatasin sama tembok-tembok gitu ya. Tembok tuh macam-macam gitu ya, kotak-kotak di kepala kita tentang oh Tuhan tuh kalau kerja harus kayak gini, ada prinsip-prinsip tertentu yang harus aku ikutin gitu ya. Terus kalau nggak aku udah aku udah dibangun dengan culture kalau A maka B, itu kan sebuah kotak yang kita bawa gitu, kotak-kotak yang membatasi Tuhan bekerja gitu. Dan di gambar ini somehow si Fable tuh tulis, dan aku tulis rumah aman. Terus di situ aku klik juga gitu, aku ngerasa oh Tuhan itu lagi pengen ngomong kalau the kingdom, kerajaannya itu adalah tempat yang paling aman, itu nggak bisa dikontain lagi gitu, nggak bisa lagi dibatasin namanya denominasi, nggak bisa lagi dibatasin sama kebohongan-kebohongan. Sekarang lah masanya di mana tembok-tembok ini akan dibongkar habis-habisan sama Tuhan gitu. Makanya kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu ya, Babe ada ngomong tentang goncangan ya, unshakable kingdom gitu. Pasti ada goncangan gitu. Kenapa ngomong unshakable? Karena tentunya terjadi goncangan gitu. Tapi yang unshakable, kerajaan Tuhan itu akan tetap berdiri gitu. Makanya uh, dari gambar ini sendiri, sebenarnya panjang nih interpretasinya ya, mungkin aku bisa balik ke sini. Tapi yang pasti, si bunga-bunga ini ternyata dia itu nempel di apa sih di atap rumah, nempel di dinding rumah, dan dia cuma blooming di situ, tapi akar-akarnya bunga itu tuh masuk pelan-pelan ke dalam tembok, masuk ke dalam tembok, pelan-pelan temboknya hancur, pelan-pelan tuh temboknya dihancurkan sama akar-akar bunga itu gitu. Si bunga sama sekali nggak ada apa ya, nggak ada effort untuk aku harus menghancurkan tembok ini, enggak, dia hanya stay di sana dan belum. Jadi aku merasa di sini Tuhan itu juga mau ngomong kalau anak-anak Tuhan ada yang ditempatkan di tempat-tempat yang kayak wow ini bukan tempat idealku gitu ya, bukan atmosfer idealku gitu, tapi justru di tempat itu waktu mereka stay with God, stick with God, dan mereka mekar, justru journey mereka itu, apa yang mereka bawa dalam diri mereka, atmosfer surga itu sendiri yang akan pelan-pelan ngancurin setiap tembok tanpa setiap hari kita berusaha keras gitu, tanpa kayak aku harus ngoyo, enggak gitu. Ketika fokusnya belum with God,
Justru tembok-tembok yang memisahkan orang dari pengertiannya yang salah, ada kebohongan-kebohongan, justru yang dihancurkan di sana gitu. Which brings me ke satu parabel gitu ya, ke satu parabel di Markus 4 ayat 31 sampai 32 tentang kerajaan Allah itu. Dibilang kayak gini. And he told them this parable, nih Yesus lagi ngomong gitu ke murid-muridnya, ke orang-orang yang di sekitarnya. How can I describe God's kingdom realm? Let me illustrate it with this parable. It is like the mustard seed, the tiniest of all the seeds. Biji yang paling kecil. Biji sesawi yang paling kecil. Yet when it springs up and grows, it becomes the largest plant in the garden. With so many large spreading branches, even birds can nest in its shade. Nanti pelan-pelan kita bakal breakdown dikit-dikit gitu ya. Wow, tapi aku pas baca di sini aja udah amazed ya. Kerajaan Allah ini dikatakan seperti biji sesawi yang paling kecil di antara semua biji. Tapi waktu dia tumbuh, dia menjadi pohon yang paling besar di taman itu. Dan waktu dia tumbuh dan besar, ternyata akhirnya banyak burung-burung yang mau bersarang di situ. Yang waktu aku baca ini, aku langsung ke highlight the tiniest of all the seeds gitu ya. Jadi perjalanan kita sama Tuhan juga kayak gini gitu. Semuanya itu dimulai dari hal yang kecil, kayak biji sesawi ini gitu. Iman sebesar biji sesawi. Next slide please, Ci. Perjalanan kita sama Tuhan, mimpi yang Tuhan kasih ke kita, itu semua bakal dimulainya dengan little seed, tapi keluar dari hidup kita yang kita serahkan ke Tuhan gitu. A surrendered life. Aku pernah dengar satu quote dari Heidi Baker gitu. Dia bilang, jangan underestimate ya the power of a surrendered life. Jangan pernah memandang remeh apa yang bisa Tuhan kerjakan dengan hidup satu orang yang say yes ke dia. Ada satu season dalam hidup aku, waktu Tuhan challenge aku untuk keluar dari kerjaan, just fully follow me gitu ya. Terus aku kan bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, aku bisa lihat sih, Tuhan bakal bawa aku mungkin ke culture yang semacam ini ya. Tuhan sebelum di season sebelumnya dibukain gitu ya. Oh, kamu akan ada di tempat yang, of course, garam itu di tempat yang bakal tawar, terus kamu kan jadi light of the world, means di tempat yang gelap gitu. Terus aku bilang sama Tuhan, berarti aku perlu take risk nih untuk jalan sama Tuhan gitu, ninggalin apa yang comfort dan ikut Tuhan. Tapi bisa nggak sih seorang Kezia yang cuma begini aja nih gitu, nggak ada ekstra-ekstranya gitu, bisa nggak sih uh, apa yang aku kerjain sama Tuhan, my little yes yang juga aku nggak tahu bawa kemana, itu ada impactnya gitu. Karena yang aku lihat seolah-olah aku tuh Daud yang kecil, terus culture yang di depan aku yang kayak Tuhan, nih kamu akan pelan-pelan mengubah ini, itu kayak Goliat gitu. Aku merasa I'm up against something yang too big for me gitu. Terus aku bilang, Tuhan, ada impactnya nggak sih kalau seorang Kezia say yes? Terus Tuhan cuma bilang, aduh, kamu fokusnya jangan ke diri kamu gitu. Kamu fokusnya ke siapa yang kamu lagi jalan bareng-bareng gitu. Fokus on whom you're partnering with. Ya, kamu kan jalan sama aku. Berarti yang bisa kerja banyak dan ngelakuin banyak hal ya aku gitu. Emang ada yang aku nggak bisa lakuin? Waktu Tuhan bilang kayak gitu. So kayak, bener juga ya, aku salah fokus nih kalau aku malah ngeliatnya apa sih yang aku bisa kerjain, bukan Kizianya gitu. Tapi waktu aku say yes, kayak tadi lagu itu dibilang make room, bikin bikin ruang buat Tuhan bekerja sebebas-bebasnya gitu. Tapi waktu aku keep my yes, kayak aku nggak mau Tuhan, kayaknya aku nggak bisa lihat resultnya ke depan. Lah kalau kayak gitu aku nggak akan tahu Tuhan bisa ngapain gitu. Jadi aku belajar dari Tuhan Yesus waktu dia ngomong di Yohanes 12. Dia bilang gini, unless a grain of wheat is buried in the ground, dead to the world, it is never any more than a grain of wheat. Kalau si biji gandum ini nggak nggak mati gitu ya, nggak ditaruh ke dalam tanah, nggak ditanam, ya dia cuma jadi
satu biji gitu. Tapi kalau dia ditanam gitu ya, dia akan bertumbuh dan reproduce itself many times over. In the same way, anyone who holds on to life just as it is destroys that life. Ya iyalah, kayak biji itu cuma disimpan, ya potensi di dalam biji itu ya cuma jadi potensi, nggak akan kelihatan kalau dia itu bisa jadi pohon yang besar gitu. Ini sebenarnya kan Tuhan Yesus lagi ngomong tentang dirinya sendiri kan. Kalau aku nggak mati, ya nggak akan ada nih kita semua di sini gitu. Kalau Yesus nggak mati, dia nggak say yes, nggak lay down his life, nggak apa ya, dia kan dikasih freedom sebenarnya kan waktu dia Getsemani. Dia bilang ya, Bapak sebenarnya kalau bisa sih lalu ya cawannya gitu. Tapi sekali lagi anak tuh hanya melakukan apa yang Bapak lakukan. Karena Bapak sangat mencintai kita, ya makanya Tuhan say yes gitu. The same thing waktu kita let go of our life, bukan kita lagi yang in control, reckless in your love. Justru kita akan dapetin hidup kita itu berkelimpahan dengan hal-hal yang kayak wow, Tuhan tuh bisa ngelakuin beyond yang aku bisa, apa ya, beyond my wildest imagination gitu. Dan lately kalau ada orang-orang yang dari season aku sebelumnya nanya gimana case kehidupan gitu kan dulu teman-teman taunya aku kerja kantoran, aku kerja tempat yang stabil gitu sampai Tuhan bawa aku keluar gitu. Pasti aku selalu jawaban aku tuh ya beyond my wildest imagination gitu. Karena Tuhan selalu akan bawa kita ke season-season yang nggak disangka-sangka gitu. Dimana kita akan ngerasain, wow, Tuhan tuh gede banget ya, lebih gede dari pikiran kita gitu. Beyond apa yang mampu dan berani kita doakan gitu. Nah, waktu aku baca, but if you let it go, reckless in your love, aku langsung keinget tentang si wanita yang mengurapi kakinya Yesus gitu. Dengan si alabaster jarnya gitu. Dia break the jar, dia pour everything, dia lap tuh pakai rambutnya kaki Yesus, dan dia dikritisize sama orang-orang sekitarnya. Dia bilang, ini konyol nih yang dia lakuin, kayak ini kan bisa dijual untuk for the poor gitu kan, kata orang-orang yang merasa righteous di dalam ruangan itu. Tapi Yesus tuh bilang gini, loh justru apa yang kamu kerja ini mengurapi aku itu tuh bakal diingat waktu gospel diberitakan gitu, waktu Injil diberitakan, cerita tentang pengurapan pakai di alabaster jar itu nggak kedengeran gitu. Dan cerita ini tuh beneran bikin aku reflect juga gitu. Hal-hal yang kita surrender dalam hidup tuh rasanya kalau mungkin buat orang lain tuh kayak terlalu mahal deh, gak make sense deh kalau dilepasin buat Tuhan gitu. Maksudnya gak make sense deh rasanya kalau lu tuh let go of things ya kayak aduh gitu. Tapi kan itu dari point of view dunia gitu. Tapi waktu kita ngelakuinnya karena kita tahu Tuhan itu berharganya segitunya, ya Tuhan sendiri sih yang akan membuktikan, oh I'm worth everything in your life. Dan aku ngerasa malam ini juga ada invitation buat kita semua di sini yang mungkin lagi ya Tuhan udah taruh something di hati gitu. That part, that thing, that dream, aku mau kamu surrender it to me as the sacrifice gitu di kaki aku. Tapi mungkin rasanya kayak aduh tapi Tuhan gitu. Tapi diingetin sekali lagi ya, apa yang Tuhan taruh di tangan kita waktu dilepasin itu tuh bukannya hilang, tapi dia tuh lagi ditanam. Tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan bikin pertumbuhan yang kita nggak, wow, ini beyond gitu. Beyond apa yang bisa kita pikirin. Nah, tadi kan ngomongin biji ya, semuanya yang dalam kingdom itu pasti mulanya start very small with that seed yang kita harus say yes, little yes. Dan terus menerus akan ada another yes, another yes. Lalu akan ada pertumbuhan gitu. Biji itu akan bertumbuh keluar dari tanah dan jadi kecambah, dan di situ waktu aku renungin, Tuhan tuh cuma ngomong, sebenarnya waktu kamu bertumbuh di dalam kerajaanku, itu bakal kelihatan kalau kamu belajar jadi anak-anak. Which is ya kalau sangat apa ya, kalau kita lihat dari dunia kan makin gini, makin grow up, makin mature, ya harus makin independen gitu ya. Ya artinya semuanya bisa dikerjain sendiri, semuanya self sufficient gitu. Tapi di dalam kerajaan
di kerajaannya Tuhan, waktu kita bertumbuh, ternyata kita makin dependent, makin bergantung sama Bapak kita sendiri gitu. Tadi aku sempat cerita sedikit kan di awal tentang background masa kecil aku gitu. Unstable everything. Ternyata belajar jadi anak-anak itu Tuhan loh yang harus ngajarin ke aku. Karena aku nggak ngerti gimana jadi anak-anak yang bisa kayak, oh, I fully trust my father gitu. Karena bapak yang aku lihat di dunia, orang tua yang aku lihat di dunia, ya namanya juga manusia ya, tidak sempurna gitu. Dan waktu aku um, mulai follow bapak, ngeliat kebaikan demi kebaikan, di situ aku belajar, oh ternyata ada hal-hal dalam diri aku yang aku masih coba manage by myself gitu ya. Aku mau baca dari Matius 18 ayat 3 sampai 4 di TPT ya. I love this verse so much. Learn this well. Unless you dramatically change your way of thinking. Ini ngomongin tentang pertobatan, yaitu dari 180 derajat gitu ya. Dramatically change your way of thinking. Kita pakai pikirannya Kristus. Dan become teachable like a little child. Jadi di sini diajarin sama Tuhan kalau ya hal dalam hidup yang kamu akan perlu belajar tuh unlearn yang dunia ajarin ke kita harus belajar untuk unlearn gitu, belajar untuk meredefinisikan apa yang dulu kita definisikan secara mindset dunia itu tuh perlu pelan-pelan dikonstruksi sama Tuhan. Nggak gitu loh caranya kingdom gitu. Makanya perlu banget Tuhan bilang heart posture, sikap hati yang kayak anak-anak gitu. Karena anak-anak gampang diajarin ya gitu. Bahkan kadang-kadang yang nggak usah diajarin gitu kan Tuhannya, oh dia gitu kan. Makanya kan Tuhan bilang come to me, learn my way gitu kan. Ya karena sekali lagi yang bisa ngajarin kita how to be a child, yang punya hati yang bapak ngapain aku ikut, itu tuh memang perlu kita ajarin. Kita belajar bareng sama Tuhan gitu. Hanya Tuhan, hanya bapak kita yang bisa ngajarin kita how to be a child again. Karena waktu grow up ya kita nggak tahu ya apa aja nih yang kita belajarin yang ternyata ini bapak di surga nggak begitu. Terus dia bilang you will never be able to enter in. Kita nggak mungkin kita bisa masuk dalam kerajaan dengan pikiran dunia kita gitu. Whoever continually humbles himself. Nah, I love this, continually humbles himself gitu. Karena humility memang bukan sesuatu yang kita born with gitu. Kita nggak lahir dengan aku jadi humble gitu kayak kita nggak lahir di dunia dan langsung humble gitu. Tapi humility itu adalah produk waktu kita berjalan sama Bapak kita. Waktu kita berjalan dan kayak, oh caranya Bapak sungguh di luar ya jalan-jalanku. Jadi kenapa aku mencoba mengontrol gitu. Itu kan that kind of humility itu kita belajar di tengah adventure kita sama Bapak, tengah petualangan. To become like this little child is the greatest one in heaven's kingdom realm. Aku demen banget nih karena murid-murid Yesus di sini yang udah jalan sama Tuhan for berapa tahun ya, for a few years, 1-2 tahun lah at least. Tapi di dalam, mereka harus tetap belajar how to be a child again gitu. Karena mereka sibuk apa ya, flexing gitu. Ini siapa yang paling super gitu ya, yang paling mungkin bisa paling bikin mujizat dan lain-lain. Gitu. Tapi Tuhan bilang enggak. Ini yang paling teachable, yang paling humble, yang kalau harusnya kan kalau Tuhan kerja A, B, C, enggak, aku mau bikin D, E, F dan dia mau gitu. Nah, aku mau perlengkapi, mau nambahin di Roma 12 ayat 1 sampai 2 di message. Yang dia bilang, don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Ini the next slide please. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Yang tadi aku ngomong kayak jalan sama Tuhan tuh bakal, kita akan meredefinisikan a lot of things gitu. Hal-hal yang dulu kayak, oh contohnya nih aku kasih contoh. Dulu aku kan mikir gini, oh ya kerja, karena habis kuliah kerja ya biar dapat duit gitu kan, kayak ya balik modal gitu kan, habis di support kuliah sama orang tua ya balik modal lah gitu ya, kerja lagi dan everything. Terus seiring Tuhan apa ya, Tuhan reveal himself, dia ngomong no, kerjaan kamu tuh worship, kerjaan kamu itu penyembahan kamu,
ini tuh mimbar kamu gitu. So kayak di otak aku kan jadi ada kayak, oh gitu ya. Tunggu, jadi yang tadi kerja untuk mendapatkan uang tuh gimana ya Tuhan gitu kan. Dan di dalam journey berikutnya baru di-reveal lah, penyediaan Tuhan itu bisa lewat mana aja Kezia gitu. Artinya sebelum kamu kerja, yang nyediain kamu kan orang tua nih gitu. Lalu musim kamu kerja, ya penyediaannya datang dari kerja. Setelah itu Tuhan kan panggil aku keluar ya dari tempat kerja yang penuh dengan kestabilan. Ada aja tuh cara Tuhan untuk provide gitu. Jadi uh, memang unlearning culture yang kita udah ada di kepala itu memang takes a journey gitu. Nah, aku suka banget dibilang fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Um, aku kasih judul kecil di atas Think Heaven gitu ya. Memang yang perlu kita pay attention, kita harus fokus itu ya wajah Tuhan sendiri, wajah Bapak kita gitu. Tadi satu, cuman Bapak yang bisa ngajarin kita kan how to be a child, how to trust, how to surrender, itu kan harus Bapak doang yang bisa ngajarin. Yang kedua, apa ya? Karena gini, whatever we behold, apa yang kita pandang terus, itu kita akan menjadi demikian gitu. Kayak kita merenungkan wajah Tuhan, kita merenungin kebaikan Dia, kita akan menjadi itulah yang mengisi pikiran kita, hati kita, dan kita menjadi penuh dengan Tuhan gitu. Waktu itu Tuhan sempat apa ya, Noel aku ada satu masa nih ya, aku tuh ngerasa ngeliat kayak wah, sekitar aku tuh kayak penuh dengan kehancuran gitu kan. Contohnya nih, wah ternyata nih bukan cuma aku yang family-nya kayak gini, teman aku di sini, di sono ada yang begini, kayak ceritaku tuh ternyata segede gini gitu dibanding cerita temen aku yang banyak dan aneh-aneh gitu. Terus aku kayak, aduh Tuhan, terus gimana ya Tuhan, terus mabok sendiri kayak mikirin, kayak gimana ya, apa ya Tuhan yang harusnya tuh terjadi supaya nggak A, B, C. Jadi aku tuh mikir-mikir di dalam, terus Tuhan cuma bilang gini, nggak usah ke distract sama apa yang bukan jadi bagian kamu. Focus on me, child. Tuhan bilang, ada hal-hal yang itu bukan bagian kamu. Ada hal-hal yang bahkan enemy itu sengaja mau di mukamu. Nih, zaman lagi gini, tau nggak, harga lagi begitu ya. Itu tuh distraction. Dan bahkan aku tuh menyadari ya kenapa aku tadi mabuk, karena tuh ada apa ya, savior mindset gitu di dalam aku, as if tuh seolah-olah aku tuh bisa apa ya, menyelamatkan orang dengan cara aku sendiri gitu. Ada tuh savior mindset sampai sekarang pun masih Tuhan tuh gini, tuh mulai tuh keluar lagi nih savior mindset gitu, as if you have to help everyone. Nggak perlu, tugas kamu adalah orang yang memang aku mark buat kamu saat ini gitu. Itu sih yang aku belajar tadi, fix your attention on God. Karena kalau ke yang lain-lain kita mulai overwhelmed gitu. Uh, Justru aku belajar gini, kata Tuhan, begitu kamu mulai ngerasa ada heaviness di sini, justru kayak aduh di sini mumet gitu ya, berarti kamu lagi nggak have fun nih sama aku, kamu mulai shift nih fokusnya ya, gitu sih. Kayak Tuhan waktu ingetin gitu kayak oke, balik lagi, Tuhan lagi ngapain di situasi ini, Tuhan lagi mau bikin apa, dan sampai Tuhan bilang, ah ini bukan bagian kamu, ini aku lagi urus, ya udah let go gitu kan. Itu kan belajar dari anak-anak gitu ya, ngelepasin apa yang bukan urusan kita dan percaya kalau Bapak kita tuh so much powerful untuk ngelakuin hal-hal yang kita nggak bisa. Uh, hmm. Tadi aku mau bacain juga lagi dari Matius yang 18 itu, tapi sekarang versinya The Message. Yang waktu Tuhan Yesus apa ya, called over a child gitu ya. Dia bilang gini kan, I'm telling you once and for all that unless you return to square one and start over like children. Aku suka banget uh, sebelumnya ini Ci. Nah, aku suka banget dia bilang gini, return to square one. Berapa banyak dari journey kita ya, um, ada season yang kita harus tuh lepasin apa yang kita bawa di season berikutnya gitu. Padahal, salah, apa yang kita harus lepasin di season sebelumnya gitu ya. Mungkin kita season sebelumnya kita udah build gitu ya. Kita udah kayak, oh oke Tuhan, aku udah menabur di sini, wow luar biasa. Terus Tuhan bilang, selesai seasonnya, kamu harus shift ke tempat lain gitu. Return to square one and start over like children. Di sini tuh pas aku renungin, bener juga ya, kayak
ayat yang ini, abide in me gitu ya. Kayak si branches dan si vine, Yesus sih caranya, pokoknya kita tuh caranya gitu. Waktu si anggurnya itu makin berbuah, makin banyak buahnya, Tuhan akan lihat, mantap, begitu banyak buahnya, aku akan bikin dia makin berbuah lagi dengan cara pruning gitu. Aku pernah dengar satu worship, terus ada nih satu kalimat ini, I reward fruitfulness with pruning gitu. Jadi karena udah berbuah, jadi karena Tuhan lihat, good, udah season yang ini well done, dan kamu perlu masuk ke season berikutnya, kan growing kan terus ya, seumur hidup gitu. Jadi akan ada season-season yang baru. Tapi mau nggak nih kita return to square one nih, balik ke kayak anak-anak lagi gitu, nggak bawa lagi apa yang di masa lalu yang kayak kebanggaan-kebanggaan kita, dan balik jadi anak-anak lagi gitu. Whoever become simple and elemental. Jadi sebenarnya emang ikut Bapak itu ya simple kayak anak-anak ya, nggak perlu bawa yang kita nggak perlu bawa, kayak tadi aku bilang, ini bukan lagi bagian kamu, ya udah lepas aja, nggak apa-apa, it's fine. um, Tadi tentang gimana apa ya, gimana Bapak itu pengen kita bertumbuh makin nempel sama dia, makin kayak anak-anak. Tapi anak-anak itu, childlike itu bukan childish ya, itu beda banget gitu. Childlike itu menyerupai anak-anak ya, tadi hard posture-nya itu so easy to say yes, so easy to apa-apa Tuhan help, aku nggak bisa, instead of kayak striving. Terus aku keinget nih, um, Tuhan kan pengen kita tuh jadi anak-anaknya yang makin lama makin dewasa gitu ya. Tadi ngomongin dewasa itu makin dependent sama Tuhan. Ada satu elemen yang aku temuin yang ternyata tuh sangat krusial di dalam kingdom gitu. Boleh Ci, next slide. Kalau tadi dibilang kan ya, si biji sesawi itu dia jadi pohon yang paling gede di dalam taman. Terus burung-burung kan bisa datang dan bersarang gitu ya. Ada satu elemen yang aku pas renungin tentang si burung-burung ini menarik ya, karena si pohon itu tuh nggak pernah promosi gitu. Hey, aku ada cabang-cabang gitu kan. Aku ada cabang kosong nih gitu, boleh ngerem di sini gitu, nggak ada gitu. Tapi karena culture, karena kondisi atmosfer si pohon yang kayak aman, rindang, sejuk, bebas dari pemangsa-pemangsa. Nah, si burung itu mau datang, mau hinggap, dan akhirnya bikin rumah. Kan ini bukan undangan dari siapa-siapa ya. Burungnya ngeliat, pas nih pohon. Lalu dia bikin gitu. Bikin sarang. Dan sarangnya itu kan bukan cuma dia, bukan buat dia, tapi buat anak-anaknya juga gitu. Nah, aku melihat ada satu elemen of freedom ya, kebebasan. Kalau di dalam di dalam kerajaan Bapak kita, elemen yang sangat penting tuh di dalamnya tuh ada kebebasan ini gitu. Untuk explore, Bapakku tuh segede apa, kita bisa jalan sama dia ngapain gitu. Nah, dulu tuh aku punya mindset ya. Ini karena namanya growing kan berarti ada yang kotak-kotak yang di apa ya, sama Tuhan tuh dilepasin gitu ya, di break gitu dari kepala kita. Aku tuh dulu mikir kalau jalan sama Tuhan tuh apa-apa aku harus tanya ini yes or no gitu, kayak tapi Tuhan nggak ngomong, aku ngejalan gitu. Tuhan yang ini ya apa enggak gitu. Jadi aku akan selalu berkutat ini di semua pilihan aku ya. Aku akan berkutat dengan ya ini iya apa enggak Tuhan, ini boleh apa enggak Tuhan. Maboknya tuh lumayan belibet gitu di situ. Sampai Tuhan tuh ngomong, dari dua pilihan kamu ya, dua-duanya life giving. Misalnya nih, kamu mau pergi ke acara A atau ketemu orang B misalnya. Dua-duanya life giving kok. Bebas sama kamu mau kemana. Kamu punya pilihan gitu. Dan aku belajar ternyata dia itu bapak yang lampu hijau gitu. Tuhan lampu hijau artinya gini, I give you freedom. Aku jalan sama kamu. Kamu nggak jalan sendiri. Aku pegang tangan kamu. Bebas mau milih jalan yang mana. Gitu. Dan ini sebenarnya kebebasan yang membuat banyak anak Tuhan tuh sebenarnya bisa keluar nih dari kotaknya masing-masing dan keluar dari sebelumnya aku nggak pernah ngeliat orang ngelakuin ini, tapi kayaknya dalam hati aku ada yang Tuhan apa ya, nudge nudge nudge, Tuhan kayak ketok ketok,
coba deh kamu jalan ke sini, coba deh kamu jalan ke sini. Tapi Tuhan, aku belum pernah nih uh, ngelakuin ini, nggak ada orang sekitarku yang ngelakuin. Tapi the freedom ini gitu, yang sebenarnya cuman bisa kita alami waktu kita take a step. Ya namanya juga bebas ya, harus dialami gitu, nggak bisa dikotbahkan, nggak bisa dicontohkan oleh orang lain gitu, karena itu perlu kita alami sendiri gitu. Kayak setiap encounter kita sama Tuhan yang membawa kebebasan itu kan nggak bisa ditebengin gitu sama orang ya. Kita harus ngalamin sendiri. Bapak yang ngasih kita penyertaan waktu kita milih, Bapak yang kasih kita, firmanmu ini pelita, oke, satu step, gimana Tuhan, ada lagi satu step, nah itu kan kita harus alamin gitu. Aku suka banget ya waktu aku mengingat tentang burung yang bersarang. Akan ada waktunya si burung-burung itu, si baby bird itu, dia jadi dewasa dan dia perlu explore for themselves. Dan akan ada saatnya si burung-burung itu bermigrasi, artinya bisa kemana aja gitu perginya, tergantung, terserah Tuhan kayak gimana ya, kemanapun Tuhan membawa ya bisa aja gitu. Jadi aku melihat ada satu elemen of freedom yang kalau kita masih tertekan di dalam kayak religious duty yang kayak wah aku harus A, harus B biar Tuhan C. Nah, itu tuh akan cukup clash di kepala kita itu. Karena ternyata God is so much bigger. Dan apa yang dia mau dari kita is so much bigger gitu. Banyak yang mungkin Tuhan mau kita pioneer, berarti kita prototipe pertama. Kita contoh pertama, berarti belum ada yang pernah nyantahin gitu. Mau nggak nih kita keluar dari sangkar kita yang kecil dan aman dan mengembangkan sayap kita sama Tuhan. Nah, di slide aku berikutnya, aku tuh iseng-iseng nyari nih ya, karena aku pernah dengar di satu khotbah gitu, kalau sebenarnya anak-anak tuh jenius gitu. Dan ternyata beneran ada research-nya, kayaknya kita tahun 2007 deh kalau nggak salah ini. Jadi ada ada uh, sepasang orang Land and Jerman, dia mereka tuh penasaran gitu kayak mengukur tentang creativity level anak-anak sampai dewasa gitu. Ternyata ya dari 1.600 anak-anak between 4 sampai 5 tahun dites nih sama dia. Ternyata tuh 98% dari anak-anak yang 1.600 itu 98% tuh banyak ya dari 1.600. Ternyata mereka itu skornya tuh jenius gitu. Kreatif jenius, artinya tuh apapun yang taruh di tangan mereka, mereka bikin apalah something, kepikiran things yang imajinasi gitu. Imajinasi mereka tuh jenius gitu. Dibilangnya surprisingly high number. So they started testing the same group of children as they grew up. Jadi si research-nya berjalan terus ya. Tadi kan 4 sampai 5 tahun. By grade school, naik gedean dikit, ternyata cuma 30% yang dinyatakan tetap jenius gitu. By high school, SMA lah tinggal 12%. Kok bisa begitu gitu kan? Terus nih dilakukan tesnya, conduct the same test, resultnya trending down, artinya itu mengalami penurunan gitu, penurunan dalam uh, creative geniusnya ini. Dan ternyata adult, ya aku ya consider adult lah ya, di tes cuma 2%, less than 2% yang di consider creative genius. Jadi kemanakah uh, kejeniusan kita gitu, yang Tuhan kasih untuk menciptakan hal-hal yang mungkin belum ada di dunia? Kemanakah mereka pergi gitu? Kemanakah kejeniusan kita di kepala itu hilang? Ya mungkin ketekan sama ini ya, culture dunia ya, pressure-pressure gitu ya. Oh nih, kamu jalannya harus kayak gini. Ada part-part yang harus kamu tuju. Ya itu tadi kembali ke ada kotak-kotak gitu. Kalau A maka B. Tidak ada variabel lain yang bikin kamu bisa ke Z. Gimana bisa gimana bisa menciptakan sesuatu ya kalau gimana kita bahkan berani gitu. Nah, itu kata Kak Vera, terkikis social conduct. Ya karena itu kan sebuah cycle diturun-temurunkan kan. Turunkan kayak kalau zaman zaman aku, zaman orang tua, jadi kalau kalau mamaku kemarin ngobrol-ngobrol sama aku dia bilang, "Ya anak zaman sekarang mantep-mantep ya, pilihannya tuh banyak gitu. Zaman mama dulu ya, kalau nggak dokter, accountant, yang maksudnya udah jalurnya tuh udah saklek dan fix gitu. Tapi aku ngeliat emang ini adalah zaman di mana Tuhan itu
ngebukain a lot tentang our identity as sons and daughters. Nggak cuma dibukain secara intelektual, tapi secara heart knowledge, jadi hati kita tahu kita tuh siapa. Karena bakal banyak yang Tuhan mau gerakin dari kita untuk jadi si 98% ini lagi, kembali ke menjadi seperti anak-anak gitu. Makanya tadi dibilang, waktu kita grow, Tuhan akan makin bikin kita makin kayak anak-anak, bukan childish ya, tapi childlike gitu. Karena yang jenius-jeniusnya itu tinggal di dalam kita, cuman pas kita tap into our childlikeness. Kemarin aku sempat ngobrol sama dedeku ya. Ini sempat ngobrol, tadi kan di awal aku sempat ngomong juga, dedeku juga di marketplace gitu. Aku bareng-bareng sama tim, terus ada satu apa ya? Ada satu acara, satu movement yang kemarin baru kita lakukan di Life Center, yang namanya Arise. Gitu. Arise tahun ini, Arise 2023. Dan dedeku ikut ke sana, ngikutin rangkaian acaranya, dia ikut lead worship di depan gitu. Dan aku kan biasa ya kayak pulang, aku kayak nanya-nanya sama dia, take away kamu apa nih di acara ini? Apa yang paling mark your heart or your mind, apa yang paling berkesan lah gitu ya, yang kalau dari acara ini terpantik mau kamu bawa keluar ke tempat kerja. Aku tanya gitu kan, dia coba bilang gini, kayaknya tuh di acara ini yang terpantik dalam diri aku adalah gini kak, di luar tuh aku di luar, which is di tempat kerja dia, aku mencoba create. Karena tadi kan aku udah sempat cerita ya, dia bikin program well-being, dikasih kebebasan sebenarnya untuk bikin program sendiri. Tapi kok rasanya ya kak, every time, setiap kali aku mau create program, yang ada di kepala aku, udah nggak ya aku penuhin KPI, udah nggak ya aku mencapai OKR, objective key result, intinya tuh kerja target gitu. Apakah bos aku approve dengan hal-hal yang aku plan? Jadi tuh kreativitas dia, apa yang mau dia ciptakan, itu tuh ada plafonnya gitu. Tak, kepentok nih, yang namanya approval atasan gitu. Approval tempat kerja. Kepentok di situ. Saya bilang, tapi ya kak, setelah aku tuh ngalamin satu hari ini, ngeliat, wah gila, ternyata kalau Tuhan tuh kerja, waktu roh Tuhan tuh kerja, itu nggak bisa dibendung, nggak bisa dibatasin sama yang namanya harusnya gini. Kenapa aku nggak create dari rasa itu ya, sudah penuh, sudah di-approve sama bapakku duluan gitu. Bapakku yang di surga udah approve aku dulu gitu. Jadi waktu nanti kak, waktu bos aku bilang, perlu revisi Feb, perlu revisi. Kadang-kadang ya dia bilang, kadang kak kalau aku udah revisi 6 kali, rasanya tuh aku bodoh apa gimana ya gitu. Tapi sekarang dia menyadari, nggak apa-apa, berarti aku latihan lagi. Tapi aku udah di-approve lah sama bapakku yang di surga. Bapakku lagi jalan sama aku bahkan waktu aku lagi revisi gitu. Jadi dia ngelihat semuanya dari kacamata aku anak yang diberi kebebasan untuk mencoba, dan surga sudah approve aku, udah kasih well done, nggak peduli apapun juga yang dunia bilang. Kayak mungkin teman-temannya bilang kayaknya kamu fail deh karena aku sekali coba jadi kamu 3 kali, enggak gitu. Ada sebuah shift of mindset gitu. Maksudnya ternyata aman ya untuk berjalan bersama bapakku, dan it's okay not to be perfect gitu. Justru jernih sama Tuhannya itu yang matters gitu. Dan this kind of freedom ternyata sangat langka ya di dunia ini. Karena semuanya, mostly teman-temanku yang mau yang kerja kantoran, mau yang wira swasta, mau yang orang kreatif, bahkan temanku yang di dunia desain sekalipun, ada sebuah somehow a spirit yang ngomong, enggak loh, kalau lu nggak up to the standard, kalau engkau nggak bisa nyampe ke standar yang orang suka, tadi habis nih, udah nggak akan bisa jalan lagi gitu. Tapi sekali lagi Bapak mau meredefine ya, meredefinisikan jalan sama dia itu kayak gimana. Nggak perlu lagi yang namanya takut dengan penilaian, karena waktu menciptakan bersama Bapak ini ekspresi cinta gitu, ekspresi worship yang keluar. Bukan lagi kayak biar aku disayang, biar aku dilihat, enggak lagi gitu. Dan apapun juga yang mengalir dari kepenuhan kita akan kasih Bapak, itu tuh pasti semua orang sekitar kita. Ini kayak tadi pohon itu ya,
atmosfernya itu udah atmosfer love gitu, atmosfer penerimaan, makanya tuh burung-burung kenapa ngerasa aman gitu. Kenapa orang-orang sekitar kita bisa ngerasa aman sekitar kita? Simply bukan karena kitanya, tapi culture yang di dalam kita, yang dibentuk sama perjalanan kita sama Tuhan, our history with God. Itu yang akan membuat, kok ngomong sama kamu tuh rasanya no judgment ya gitu. Dan ini kan terus-menerus apa ya namanya? Kita bertumbuh ya. Bahkan sampai sekarang aku ngomong pun aku menyadari di dalam hatiku masih ada juga nih judgment tertentu gitu ya, akan hal-hal tertentu ya yang aku deal with God, masih dealing gitu. Jadi memang kita akan terus-menerus perlu deal, maksudnya berjalan sama Tuhan itu pasti akan mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi di hati kita gitu ya. Itu kan part of growing tadi ya, part of being jadi anak-anak ya, kayak hey, kamu ada cemong di sini nak, it's okay gitu, tinggal dilap aja cemongnya gitu. Nggak, no more condemnation, karena Yesus datang bukan untuk condemn dunia gitu. Ada satu ayat yang aku mau share. Ini ayat yang nanti aku juga mau share cuplikan acara yang kemarin kita lakukan di Life Center. Dan ini tuh sebenarnya adalah fondasi dari semua yang kita lakukan, yang apa ya, nge-trigger, yang membawa anak-anak yang datang, teman-teman yang datang tuh ngerasa, oh, there's freedom ya di dalam Tuhan, kayak nggak perlu dibatasi sama bentuk-bentuk yang udah ada. Nggak perlu dilihat kayak, aku harus terlihat seperti orang A atau B. Kita bisa jadi diri kita sendiri sesuai dengan identitas anak kita gitu. Versinya Kezia, versinya Ci Erni ya beda-beda. Bilang gini di Yohanes 3:8. For the spirit wind blows as it chooses. Roh Tuhan tuh bergerak bebas, suka-suka dia. You can hear it sound, but you don't know where it came from or where it's going. Gitu roh Tuhan kalau kerja ya. Nggak ada yang bisa ngebatasin Tuhan mau kemana gitu. Ya, Tuhan. So it's the same with those who are spirit born. Ini kan sebenarnya yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kita ya. Waktu kita bilang kita make room, kita mau jalan sama Tuhan kayak anak-anak. Anak-anak kan nurut. Ya kan, mana ada yang mobil dibawa kemana, anaknya bilang, rem, saya aja nyetir. Enggak, ikut aja bapaknya bawa kemana gitu. So it's the same with those who are spirit born. Dan di sini tekanin di Roma 8. I really love this one. Anak-anak Tuhan yang dewasa, the mature children of God, are those who are moved by the impulses of the Holy Spirit. Bukan ngomongin tentang banyaknya apa yang kita tahu ya. Bukannya ngomongin tentang apa yang kayak kamus yang sudah kita alami. Bukan. Tapi gimana saat ini, right in this moment, Roh Kudus lagi ngapain, kita mau follow. Kita mau drop agenda kita. Dan oke, Tuhan, let's go. Aku mau tunjukin sedikit cuplikan dari apa yang terjadi di Arise hari Sabtu kemarin. Waktu Roh Tuhan itu bergerak, beneran nggak disangka-sangka sih, semua yang kita kerjain itu kita nggak nyangka akan terjadi seperti demikian. Bahkan kita nggak nyangka akan bisa terjadi Arise di tahun ini. Buat yes, silakan Ci. Kita bagi Yes, thank you so much, Ci. Itu sedikit cuplikan dari pameran yang kita adakan. Selain rangkaian peristiwa, rangkaian acara, ada juga pameran gitu. Dan pamerannya ini masih kita extend sampai tanggal 17 November gitu. Jadi buat
teman-teman yang lagi ada, family yang lagi ada di Jakarta atau lagi main gitu ya, silakan. Ci, ada posternya nggak sih, Ci? Tanggal 7 sampai 17 November. Jadi buat yang lagi ada di sini dan penasaran kayak apa yang Tuhan bisa kerjain lewat anak-anaknya, dan aku yakin this is just the beginning gitu. Kayak segala yang apa ya yang kita bikin di live exhibition ini semuanya tuh berangkat dari kita having fun sama Tuhan gitu. Ingat banget sesi pertama yang kita lakuin, kita kan gambar-gambar, ini kan ceritanya gambaran-gambaran, terus ada artwork, ada manekin, ada a lot of apa ya, banyak hal kreatif lah, contoh kubus-kubus yang ada kata-katanya gitu. Berangkatnya tuh dari satu hari kita lagi penuh dengan meeting back to back, terus kita kayak satu tim merasa kayaknya penuh nih kepala gitu ya, why don't we try something gitu. Dan pas banget aku tuh beberapa apa ya minggu sebelumnya tuh nemuin satu kotak isinya tuh painting kit gitu ya. Sejarahnya panjang gitu ya. Ternyata tuh painting kit, semua cat-cat yang ada di situ tuh ternyata dibeli untuk ada aktivasi di tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi intinya Tuhan menyediakan gitu. Jadi kita lagi penat terus kita kayak ya udah nyebur aja deh gitu kan. Emang ada yang pelukis, emang ada yang jago gambar, nggak ada gitu. Cuma ada segerombol anak-anak yang di situ cuman let's have fun yuk sama Tuhan. Karena antidote of happiness itu ya having fun sama Bapak kita gitu. Pas lagi ngerasa burden, ya kita balik ngeliat ke dia, kita have fun aja gitu. Dan bentuk have fun itu bisa macam-macam gitu. Dan waktu kita gambar, kita menyadari, ternyata jernih waktu kita bikin karya-karya ini, Tuhan tuh ngomong sama kita gitu. Dan bahkan setelah kita selesai ini, kita ngeliat lagi, Tuhan ngomong lagi gitu. Ngomong lewat apa yang kita bikin. Dan ternyata setelah dibagi ke orang lain, orang itu juga dapat something yang Tuhan mau ngomong ke dia gitu. Jadi how great is God gitu. Apa yang dia mau kerjain lewat kita, itu tuh bakal keluar dari bukan dari rasa yang burden ya, tapi dari rasa freedom itu loh. Free to explore apa yang Bapak kita mau kerjain. Uh, ada satu slide lagi. Nah, ini ada satu painting yang mau aku share. Aku suka banget gambar ini. Gambarnya tuh kelihatan banget kayak gambar anak-anak, tapi yang gambar tuh aku gitu. Ya aku kan anaknya Tuhan ya, anak bapak gitu. Aku gambar ini um, uh, pas aku gambar tuh nggak mikir ya, cuma kayak oke, ada gini gini gini. Dan setelah aku lihat, terus Tuhan tuh cuman Tuhan tuh kayak ngomong, dia translate apa yang aku gambar sendiri gitu, yang aku gambar tanpa banyak mikir gitu. Tuhan cuma bilang, nih anak-anak Tuhan, kita semua di sini, we are made to soar, untuk terbang above situation apa yang ada di dunia saat ini gitu. Ini kan ada kayak kota-kota, ada laut-laut, ini tuh ada kayak ya, dunia, world around us gitu. Tapi kita itu dibuat untuk, kalau Babe ngomongnya dimensi lain gitu. Kita dibuat untuk bermimpi bersama Tuhan, above apa yang possible, above apa yang sudah dilakukan orang sekitar kita. Tuhan tuh mau bikin something original out of us gitu. Ya, kita kan each of us, kita semua original gitu. Tuhan membawa kita tinggi di atas semua masalah, di atas semua limitation, di atas segala sesuatu yang mungkin. Dan Tuhan membawa kita dalam sebuah adventure ke tempat yang nggak disangka-sangka. Itu ada apa, istana di atas awan tuh something lah gitu ya. Dan Tuhan cuma ngomong gini, yang bisa create, yang bisa mencipta dengan bebas, itu hanya mereka yang merasa aman. Aman karena tahu ada Bapa yang bikin kita aman gitu. Nggak lagi mikirin, aduh Tuhan besok makan apa ya, nggak lagi mikirin, aduh besok aku hidup apa enggak. Maksudnya those kind of things, kita bisa balikin nih ke Bapa yang tahu segala sesuatu. Dan karena kita sudah merasa aman, kita bisa create. Kita create itu bukan karena pressure, bukan karena kamu harus bikin something, enggak gitu. Dan aku kemarin dibawa ke satu pengertian ya, kenapa di dunia sekitar kita tuh it's so hard to see creation, ciptaan yang original yang memang dibuat itu bukan untuk kepentingan orang tertentu atau apa pihak-pihak tertentu gitu ya. Ya karena most of the world yang belum bisa bilang Tuhan itu Bapa,
yang ngerasa fatherless, yang ngerasa aku harus survive di dunia ini. Jadinya hidupnya itu out of survival gitu. Tapi kita nggak dibikin untuk cuman surviving. Tuhan tuh mau panggil kita tadi nih untuk kasih anak bocil ini yang terbang pakai balon untuk soar above our situation, soar above apa yang udah terjadi, what's possible. Karena kita tuh dibuat sama Tuhan to experience Himself to the fullness gitu, buat revival, which is surga yang turun lewat kita. Dan aku yakin nih um, di Zoom ini gitu ya, ada nih, ada anak-anak bapak yang sebenarnya Tuhan lagi ingetin nih, ada mimpi-mimpi masa kecil, atau mungkin pas lagi remaja, pas lagi kuliah yang kayaknya, Tuhan seru ya kalau aku bisa gini, atau mungkin hal-hal yang kayak even nggak bahkan kayak didoain secara serius gitu, karena saking ngerasa langsung, biasa kan manusia kalau udah nggak mungkin langsung ditepis ya, didoain aja enggak gitu. Tapi saat ini Tuhan lagi mau bangkitin lagi mimpi-mimpi yang mati, mimpi-mimpi yang rasanya udah kelar, expired. Enggak, Tuhan bilang, it's time to rise gitu, it's time to dream again, ayo mimpi lagi sama aku. Ada kebebasan loh untuk berjalan sama aku, untuk memilih untuk berkarya dan nggak cuma surviving. Nah, dan terakhir Tuhan tadi cuma ingetin kita tuh bakal reproduce culture yang ada di dalam kita. Kita nggak bisa memberi apa yang kita nggak punya kan. Kalau di dalam kita, we are still struggling untuk merasa bebas untuk melakukan sesuatu ya. Kita nggak akan bisa bawa itu ke orang lain. Makanya Tuhan invite kita duluan nih untuk jadi tempat yang aman. Karena kita sudah merasakan aman duluan waktu jalan sama Tuhan. Tuhan mau kita tuh mikir beyond kita hari ini, tapi mikir tentang legacy, tentang generasi-generasi yang akan impacted sama our little yes. Yang kayak tadi aku bilang, little seed itu, that's our yes ke Tuhan. Hal-hal kecil. Jangan anggap remeh, sekali lagi tadi di depan aku sempat ngomong, jangan anggap remeh a life that is surrendered to God. Hidup yang sepenuhnya diserahin ke Tuhan tuh so much beyond apa yang bisa kita pikirin gitu. Aku keinget terakhir aku mau tutup tentang kisahnya Abraham gitu ya. Tuhan kan janjiin, lihat deh, tuh bintang-bintang, segini banyak, pasir-pasir segini banyak, ini keturunanmu. Terus Tuhan bilang keluar gitu kan. Awalnya dibilang keluar nih dari rumah kamu yang aman, dari inheritance dari bapaknya. Karena aku mau tunjukin ke kamu tanah nih, tanah perjanjian. Tapi yang keluar kan ujung-ujungnya cuma satu nih anaknya. Cuma satu, si Isaac gitu ya. Si anak perjanjian ini. Dan Tuhan bilang, put it on the altar gitu. Taruh di sini. Kayak tadi benih yang tadi awal aku cerita gitu. Benih itu harus we let it die gitu. Kita surrender ke Tuhan. Kita let God yang kasih pertumbuhan gitu. Dan aku pas ingat ceritanya Abraham, Tuhan tuh cuma ingetin gini. Tahu nggak sih, imannya Abraham itu ke transfer ke Isaac. Itu right in that moment. Pas lagi Abraham choose untuk, oke Tuhan, bener ya, ini yang Tuhan mau bikin, just do whatever you want. Ini Isaac, anakku yang akan jadi katanya keturunanku akan sedemikian banyak, but here I am surrendering again gitu. Aku ngelihat dan surrender itu juga freedom yang Tuhan kasih ke kita. We are free to hold, atau kita free to put it on the altar, biar Tuhan yang ngerjain whatever gitu. Aku ngelihat apapun juga yang kita lakukan in the secret place, karena ini semua kan pilihan-pilihan in the secret place ya. Apa yang mau kita surrender, apa yang mau kita even doa yang kayak ya it's a secret gitu. Tapi apapun juga yang kita kerjain bareng sama Tuhan, it's never insignificant gitu. Our little yes itu yang justru impactnya itu ke generasi-generasi yang akan ada di sekitar kita dan yang berikutnya gitu. So don't give up on saying yes ke Tuhan sih. Dan ya, keep taking risk, karena freedom itu dikasih buat kita explore how great the kingdom is. Sekian sharing dari aku mau pas ke Babe. Wow. Thank you, Kesia.
Luar biasa. Siapa yang diberkati? Thank you. Nah, saudara, jadi memang eh, acara pameran itu dibuka sampai tanggal 17. Saya rindu Anda datang untuk melihat, ya, melihat untuk ngalamin sesuatu di sana. Ya, itu bukan kumpulan pelukis yang ngeluarin gambaran atau mengeluarin lukisan, bukan. Itu cuman kumpulannya anak-anak Tuhan. Ya, event itu gambar yang tadi satu kanvas yang rada gedean yang digambar satu kampung itu tidak ada coretan pensilnya dulu, tidak ada konsepnya sebelumnya. Jadi langsung digajar rame-rame. Ya, keluarnya ya kayak gitu, saudara. Tema Arise tahun ini itu When My Spirit Moves, katanya. Ketika rohku bergerak. Nah, saya pinjam gambarnya Kesia yang tadi anak naik galon. Ya, pinjam. Saudara, jadi saya ajak Anda merenung ini. Tolong, ada di mana gambarnya? Siapa yang pegang? Erni, anak naik balon. Nah, saudara, dikasih Tuhan, saya cuma mau ngomong satu. Bayangkan, saudara, bayangkan ya, yang digambar sama Kesia ini bukan anak-anak, tapi orang dewasa. Kebayang nggak, saudara? Langsung kita ngomong, ganjil ini, aneh. Betul, Pak, betul. Saya ajak Anda berpikir terbalik. Karena di dunia dewasa, nggak mungkin terjadi gambar kayak gituan. Ya, nah, habis itu saya minta tadi yang risetnya siapa tuh? Yang anak 45 tahun 90 sekian persen jenius. Nah, saudara lihat ya, kenapa bisa begini? Karena dunianya anak-anak yang normal, mereka itu merasa safe untuk bertumbuh, ya. Mereka juga merasa hidup dalam satu dimensi yang namanya dikasihi. Saudara ingat nggak waktu kita kecil? Tolong turunin ini slide-nya, turunin. Saya pengen lihat orang-orang nih, pengen lihat teman-teman. Saya cuma pengen nanya, saudara. Ya, waktu kecil Anda pernah ngorek-ngorek tembok nggak? Iya. Tapi sekarang Anda ngorek-ngorek nggak? Nah, begitu Anda ngorek-ngorek, sekarang orang akan bilang, ini sakit ini orang. Halo. Saudara, saya mau bilang terus terang, saudara. Jadi, kebebasan berkreasi, jadi ini perlu untuk childlike-nya itu perlu. Ya, bukan childish ya. Ya, betul Vera, itu vandalisme. Ya kan. Nah, saya mau bilang saudara ya, jadi born again itu is a must. Ya, ya Kesia tadi sempat nyebut tentang dimensi lainnya. Tahun depan kita akan masuk ke sana. Ya, I want all of you mulai belajar tentang dimensi di mana Tuhan itu bisa enteng aja ngomong. Sebab bagiku tidak ada yang mustahil. Hmm. Nah, ini tidak mungkin terjadi kalau otak kita yang sudah sekian puluh tahun ini, yang ternyata tidak jenius, udah tekor nih, ya, ini terus kita pegangin. Anak kecil rata-rata nggak ada yang istilahnya sotoy, betul ya? Nggak ada istilah anak kecil itu sok tahu, saudara, betul ya? Ya, seenaknya iya, ya, tapi sok tahu rasanya jauh lah. Tapi di antara kita kadang-kadang ada yang sok tahu banget ya. Halo, saya bukan nyindir, saudara ya, bukan nyindir, tapi memang Tuhan perlu ngenolkan kita. Kenapa? Karena kita mau dibawa ke dimensi di mana 5 tambah 2 bukan 7.
tapi semau gue, semaunya Tuhan. Amin. Let's go to be there. Saudara, saya kepengen jadi ya sobat saya banyak diskusi dengan sahabat saya ya tentang hal ini karena Tuhan itu banyak bicara dalam dimensi roh yang gelombangnya kita nggak bisa nangkep. Nah ini kita perlu latihan untuk nangkep. Bentukannya kayak apa? Saya sendiri belum tahu sudah kayak apa. Karena saya sendiri lagi on the way untuk belajar juga. Ya, tapi terbukti dunia anak-anak itu disuruh gambar, keluarnya tadi itu macam-macam tuh. Ya, saya nyebutnya semacam seni instalasi sih. Datang deh, saudara. Keren bener. Ya, tadi saya sempat ngobrol sama istri saya juga. Seandainya kita ini, ya, ada guru yang tiba-tiba ngumpul kita, terus kita disuruh gambar. Biasanya kita pasti nanya, gambar apa? Terserah deh gambar apa. Nanti kalau saya gambar panci, salah. Taunya disuruhnya bayar gambar sendok. Nah, saudara, padahal kebebasan berekspresi ini perlu. Tapi bukan liar ya, bukan liar. Ya, saya nggak akan terusin, nanti Anda malah pusing. Nanti jadi sesi 2, ya, karena urusan kita adalah mau perjamuan kudus sekarang ini. Amin. Siapkan tubuh Kristus dan darahnya. Ya, saudara. Yuk, kita siap-siap buka hati Anda. Kenapa Tuhan lakukan ini? Karena dia nyebut sebagai peringatan akan aku. Dan kenapa dia lakukan ini sebagai peringatan? Supaya Anda tahu bahwa roh Anda itu sudah di-on-kan. Artinya apa? Hidup Anda untuk hidup di dalam roh itu mungkin sudah. Bukannya tidak mungkin. So I'm really, ya, saya sangat berharap Anda bisa masuk dimensi ini bertahap, saudara. Ya, bukan think in the box atau thinking in the box, inside the box, bukan thinking out of the box, tapi think without the box. Jangan batasi apapun. Amin. Ayo, kita angkat. Ya, saya bacakan dari 1 Korintus 11, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu itu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, oleh tubuh Kristus ini kita kembali. Kembali apa? Dilahirkan kembali. Dan kita dinolkan dan kita percaya oleh bilur Yesus. Kita sehat. Saudara boleh sebut oleh bilur Yesus, sebut nama dan kita katakan itu sembuh. Kok bisa sembuh, Pak? Nggak ada urusan. Bagi Tuhan nggak ada yang tidak mungkin. Oleh bilur Yesus, kita sehat sempurna. Di dalam nama Kristus, kita makan tubuhnya bersama-sama. Haleluya. Mari kita makan. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, dengan meminum darah Kristus ini, maka darah Kristus ada di dalam kita. DNA-nya sudah DNA kita sekarang. Kita menjadi satu keluarga yang bersama-sama menyebut dia Bapa yang terkasih.
Di dalam nama Yesus Kristus, kita minum darah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tubuh-Mu dan darah-Mu sudah kami makan dan kami minum. Kami menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Dan kami akan berjalan dengan semakin lama semakin diperbarui. From glory to glory. Roh Kudus tuntun setiap kami Tuhan. Untuk mengerti dimensi-Mu ini lebih lagi. Kau berkati juga Kesia Tuhan. Yang sudah berbagi. Kau berkati keluarganya. Kami percaya Tuhan, keluarga ini pun akan merasakan kemuliaan Tuhan yang sejati. Yang akan terus dialirkan juga kepada yang lain-lain. Juga keluarga kami akan merasakan Tuhan. Apa yang artinya kemuliaan Tuhan. Dan kami tahu, it is all about your goodness. Semua tentang kebaikan-Mu Tuhan. Tentang kasih-Mu. Yang akan kami nikmati. Senantiasa dan setiap saat. Haleluya. Amin.